Istighfar, Bu. Kabupaten Pangandaran merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Kabupaten Pangandaran berbatasan langsung dengan Kabupaten Ciamis dan Kota Banjar di sebelah utara, Kabupaten Cilacap di timur, Samudra Hindia di selatan, serta Kabupaten Tasikmalaya di barat. Pada tahun 2006, hari Senin 17 Juli 2006, telah terjadi bencana tsunami terbesar di Kabupaten Pangandaran. Tepatnya pada pukul 15.15 waktu Indonesia Barat, gempa dengan magnitud 6,8 skala Richter mengguncang Samudra Hindia pada kedalaman 3,3 km di bawah permukaan laut. Hanya dalam hitungan detik, ombak raksasa menderu, menerjang apapun yang dilewatinya. Terdapat pemandangan yang unik saat kejadian tsunami. Ada wilayah yang terlindung karena adanya semenanjung yang biasa dikenal sebagai Kawasan Cagar Alam Pangandaran. Kawasan Cagar Alam Pangandaran itu dibagi tiga. Pertama, cagar alam laut itu 454,6 hektar. Terus CA laut 470 hektar. Terus TWA 34,321 hektar. Jadi total keseluruhannya 1000 hektar. Waktu itu mungkin berantakan semua. Jadi puing-puing perahu yang paling parah itu di sebelah barat sana. Kalau di sini di timur kebetulan ada Teluk Pananjung ini. Jadi benturannya cuman puing-puing perahu pada naik di sebelah sana. Terus kalau yang di barat kan bebas. Jadi kebanyakan orang yang kena itu kebetulan waktu itu tsunami kejadiannya sekitar 4:30. Jadi banyak orang yang pagi mandi aktivitasnya sehingga ombak datang, jadi banyak yang meninggal waktu itu. Kalau nggak ada CATWA Pangandaran hancur kayaknya. Soalnya ombak yang begitu tinggi, tapi alhamdulillah tertahan sama cagar alam tebing-tebing ini. Jadi sekelilingnya kan tebing batuan deh, gitu. Jadi alhamdulillah dengan adanya cagar alam Pangandaran ini sangat luar biasa. Tsunami kejadiannya 2006 itu menerjang kurang lebih tingginya itu 7 meter. 7 meter, bukit tingginya itu 70 meter kurang lebih. Makanya begitu nabrak ke kawasan cagar alam ini, sehubungan cagar alam 70 meter mental, balik lagi airnya. Terus yang parahnya itu di sebelah barat. Di sebelah barat karena lautan lepas, nggak ada penghalang sama sekali, makanya banyak korban di barat. Memang itu gelombang itu pecah di tengah gitu. Kalau mungkin nggak ada hutan sini, maksudnya nggak ada bukit-bukit batu, mungkin nggak 500 meter yang kurang lebih 500 dari bibir pantai itu tsunami air pasang tuh datang, mungkin lebih dari itu, Mas. Jadi pecahnya di tengah, terus memecah gitu, menyebar gitu kan. Terus hutan-hutannya juga, Mas, bagus, jadi rapat, jadi kena itu jadi nggak jarang gitu, maksudnya rapat dulu, ketumbur dulu sama ketertabrak dulu sama hutan.
tanda-tandanya itu si air itu udah setengah hari itu ke tengah, jadi surut gitu intinya gitu, nyedot ke tengah, dan ikan itu banyak yang kesat gitu, jadi terdampar maksudnya kayak gitu. Yang saya tahu itu binatang tuh sangat instingnya tajam, Mas. Saya tahu itu monyet itu selalu ada suara dan naik, ada apa kan gitu aja. Dan suara apapun yang ada di sini ada keanehan-keanehan. Dan untuk rusa minggir ke tengah hutan, untuk monyet atau lutung ke atas ke pohon. Nama saya Hadiat Saba, ya, nama panggilan Encek. Kebetulan saya tinggal di wilayah Pangandaran Timur, RT-nya RT 2, RW 3. Rumah saya radius kurang lebih 100 meter dari pinggir pantai. Pas kejadian saya berada di rumah, itu gemuruhnya gelombang mirip seperti pesawat jet yang terbang rendah. Gemuruhnya sampai beberapa detik dari suara pesawat jet itu terdengar suara ledakan yang sangat dahsyat. Menurut informasi suaranya itu sampai ke wilayah Padaherang yang kurang lebih sekitar 20 kilo lah dari Pangandaran. Itu saking kerasnya ledakan. Ternyata ledakan itu adalah hempasan gelombang yang sangat tinggi. Jadi gelombang yang sangat tinggi dia menerjang tebing di wilayah cagar alam ini. Ternyata dari pantai itu udah pada lari ke darat, udah yang kakinya patah, yang kulit kepala terkelupas. Nah, disitulah terjadi kayak gimana ya, kayak orang yang lagi panik. Jadi orang itu udah nggak ada aturan, lari ke jalan, mencari jalan untuk lari ngungsi. Jadi di jalan juga ada beberapa kendaraan yang tabrakan, kayaknya udah nggak ada urusan. Yang penting cari selamat. Jadi orang itu keluar dari Pangandaran udah kayak semut. Saking paniknya. Cuma sampahnya itu sampai ke halaman rumah. Itu rusak. Itu sepanjang garis pantai kalau bangunan itu sekitar 3 lapis. 3 lapis itu rusak semua. Apalagi yang di dekat cagar alam, itu bekas hempasan gelombang itu nyambung antara pantai barat sama pantai timur. Nah, saya mengalami trauma dan tidak betah di rumah itu selama sebulan. Selama sebulan, jadi hari-hari itu sore saya naik ke tempat mengungsi, pagi-pagi aktivitas bekerja. Itu ya sekitar sebulanan. Setelah sebulanan, saya baru belajar menyetabilkan diri, menyetabilkan traumatik itu baru bertahap dari situ. Tsunami itu sebetulnya adalah gelombang ya yang dihasilkan oleh adanya gangguan pada kolom air laut ya gitu. Nah, penyebabnya ya, jadi yang menyebabkan tsunami itu pada dasarnya ada 4. Yang pertama itu gempa bumi tektonik ya. Penelitian ini didasari dari kejadian tsunami pada tahun 2006 yang melanda Kabupaten Pangandaran. Tsunami tersebut dikabarkan berkekuatan gempa 6,8 skala Richter dengan kedalaman 3,3 km di bawah permukaan laut.
Menurut beberapa ahli tsunami, ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi daya terjang tsunami yang melanda suatu daerah. Salah satunya ada topografi dan juga koefisien kekasaran permukaan. Jadi sebenarnya kalau kita dari morfologi dia itu sudah rawan, kemudian elemen at-risk-nya itu juga cukup banyak ya sebenarnya, sehingga memang risikonya itu tinggi. Kalau kita lihat ya dari khusus untuk pantai Pangandarannya, yaitu kan ada pantai barat dan pantai timur. Yang pantai baratnya itu pantai landai ya, dan sebenarnya timur itu hampir sama, cuma yang timur itu karena dia sudah dibuat seawall, jadi morfologi pantainya jadi berubah di sana ya, berbeda. Jadi sebenarnya kalau dari kalau secara alami sebenarnya dua-duanya itu barat dan timur yaitu hampir sama-sama morfologinya itu pantai landai ya, yang bergisik ya. Sebelum tsunami ya, tanda-tanda yang kita pegang itu yang pertama, walaupun itu bukan yang utama, itu adalah adanya gempa bumi ya. Cuma gempa bumi itu kuat atau tidak ya, itu alarm lah gitu lah. Dulu memang awalnya itu gempa bumi harus kuat, tapi sekarang enggak, karena untuk selatan Jawa itu gempa bumi yang mendahului tsunami ya, itu enggak terasa kadang-kadang atau terasanya lemah sekali. Dan yang kedua, ini kalau mereka yang sudah hafal ya, atau yang lama tinggal di pantai itu mesti akan hafal dengan ini suara-suara yang berasal dari laut itu, suara ombak itu. Nah, kalau suara ombaknya itu tidak wajar gitu ya, ada yang mengatakan seperti suara genderang, ada yang mengatakan suara rombongan truk apa gitu. Nah, itu kemungkinan tsunami akan datang. Kemudian juga bisa didahului adanya bunyi seperti bom dari tengah laut itu ya, dari sumber-sumbernya itu seperti itu. Itu beberapa tanda-tanda ya, walaupun ada kan tanda-tanda biologis misalnya ya, ini ada burung-burung yang berterbangan gitu ya, pengen ini kera-kera tiba-tiba lari jauh dari pantai dan sebagainya. Nah, itu mungkin juga bisa menjadi tanda. Dari hasil penelitian yang sudah dilakukan, pemodelan tsunami yang dirunning menghasilkan reduksi kekuatan tsunami dari ketinggian 17 meter menjadi 10 meter, sehingga terjadi pengurangan gelombang tsunami sebanyak atau setinggi 7 meter. Hal ini tidak terlepas dari perbukitan yang ada di Cagar Alam Pangandaran, ditambah vegetasi-vegetasi yang ada di Cagar Alam Pangandaran sendiri. Ada 4 kelas kerentanan. Yang pertama yang berwarna biru. Yang berwarna biru ini merupakan kelas paling aman. Lokasi yang berwarna biru merupakan lokasi dengan topografi yang tinggi. Jadi ketinggian di sini lebih dari 50 meter, sehingga air yang datang akan terpantul kembali atau terbelah menjadi dua. Warna hijau ini merupakan lokasi dengan kerentanan yang cukup rentan, jadi di bawah kelas aman. Nah, lokasi-lokasi ini merupakan lokasi yang memiliki topografi di bawah topografi kelas aman, dan juga kerapatan vegetasi dan juga jenis vegetasi yang kekuatannya di bawah dari kelas aman itu sendiri, sehingga tsunami diperkirakan bisa mencapai daerah tersebut tergantung tinggi tsunami yang datang. Kelas yang rentan itu berwarna kuning. Berwarna kuning ini masih tergolong bervegetasi, tetapi kelas ini memiliki topografi yang datar, sehingga tsunami yang datang akan bisa langsung menerjang daerah yang berwarna kuning ini. Untuk kelas yang terakhir merupakan kelas yang sangat rentan,
daerah ini merupakan daerah yang tidak bervegetasi, yang berada di bibir pantai. Nah, di sini tsunami yang datang tidak ada penghalang sama sekali, sehingga tsunami tersebut bisa langsung memporak-porandakan semua yang ada di lokasi tersebut, bahkan bisa menerjang lokasi di belakangnya. Aspek sedih, rugi, ya pokoknya yang jelek-jelek lah. Tapi kita juga, mari kita belajar sisi positif dari bencana itu. Doa kita jangan lupa, doa kita marilah kita diberi istilahnya itu kemampuan untuk beradaptasi ya dengan fenomena alam yang kita hadapi di muka bumi. Kalau kita diberi kemampuan untuk itu, insya Allah apapun kejadian alam yang akan terjadi itu kita mampu untuk menghadapinya, ya mampu beradaptasi dan mampu untuk hidup harmoni bersama dengan fenomena alam tadi. Itu saja sebetulnya.